Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Teman-teman semua yang saya cintai dan saya hormati, kita kali ini akan membahas tentang zakat. Zakat secara bahasa dari kata zakah, yaitu yang arti ada dua secara umum, yaitu membersihkan dan bertambah. Dari arti bahasa ini bisa kita ambil hikmah, yaitu apa sebenarnya pertambahan yang dimaksud. Pertambahan yang dimaksud bisa jadi pertambahan secara materi. Pertambahan materi yang dimaksud adalah pertambahan dari sisi dengan adanya zakat maka akan meningkatkan daya beli masyarakat. Dari peningkatan daya beli masyarakat akan berimbas pada penciptaan lapangan kerja, dan dari penciptaan lapangan kerja tersebut akan menambah ujungnya adalah income atau pendapatan negara. Kemudian dari sisi penambahan sendiri ada penambahan yang lain, yaitu penambahan secara spiritual, yaitu yang dimaksud penambahan keberkahan dari nilai harta tersebut. Kemudian kita masuk dalam arti kebahasaan yang kedua, yaitu yang bersih. Bersih yang dimaksud adalah apabila dalam pengelolaan ataupun dalam penerimaan pendapatan itu terjadi hal-hal yang bernilai syubhat, maka melalui zakat maka kesyubhatan itu akan bisa dibersihkan. Sekali lagi, hal yang bernilai syubhat, bukan bernilai haram. Kemudian dari sisi istilah, secara fikih zakat disebut sebagai beberapa harta yang diambil dari harta-harta tertentu dan ditasarufkan kepada kelompok-kelompok tertentu. Ismun limalin maksusin yukhadu min malin maksusin ala wajhin maksusin yusrafu li ta'ifatin maksusah. Jadi dia dikeluarkan kepada, ditasarufkan kepada kelompok-kelompok atau asnaf yang 8 itu. Kemudian secara kebahasaan sudah, secara istilah sudah, baru kita masuk kepada kenapa kita harus berzakat. Manfaat zakat sendiri teman-teman adalah diantaranya satu, ketika kita mendapatkan harta, setidaknya satu hal, bahwa kita pasti dalam berkeringat itu pasti melibatkan pihak lain. Dalam hal ini akan menjadi tidak terasa adil kalau kita mendapatkan pendapatan tetapi kita tidak berbagi kepada sesama. Itu hikmah pertama. Kemudian hikmah kedua, saya kira dari zakat tersebut, harta zakat tersebut itu adalah kita setidaknya dalam kegiatan sehari-hari, dalam aktivitas sehari-hari, misalkan zakat pertanian, misalkan saya contohkan, pertanian itu modalnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modalnya apa? Misalkan tanah, misalkan air hujan, itu semua disediakan oleh Allah Ta'ala. Dan yang hikmah ketiga, kenapa kita harus berzakat, itu adalah setidaknya dalam kegiatan sehari-hari kita itu diajarkan bahwa kita sesama umat Islam itu adalah bersaudara. Jadi bagaimana mungkin secara logika kalau kita mengaku sebagai saudara tetapi tidak berbagi terhadap saudaranya yang membutuhkan. Itu adalah mengapa kita harus berzakat. Kemudian zakat kontemporer sendiri. Sebenarnya sebelum kita masuk zakat kontemporer, zakat secara umum ada dua, yaitu zakat abdan dan zakat amwal. Zakat abdan secara ringkas adalah yang disebut sebagai zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kewajiban yang dibebankan bagi orang-orang yang dinilai mampu setidaknya satu hari itu memenuhi bahan makanan pokoknya. Dia berkelebihan dalam hal bahan makanan pokoknya. Nisabnya setidaknya batasannya adalah yang dikeluarkan adalah 2,7 kilo, itu menurut Imam Nawawi, sedangkan menurut jumhur ada yang mengatakan 2,5 kilo.
setidaknya dalam tataran fikih disebutkan yaitu nilainya 1 sok. Kemudian bolehkah 2,5 kilo, 2,7 kilo itu adalah bahan makanan pokok? Pertanyaan selanjutnya, boleh nggak kemudian itu diganti dengan uang pembayarannya, bukan dengan melalui misalkan beras senilai 2,7 atau 2,5 kilo? Boleh atau tidak? Menurut keputusan LBM PBNU kemarin yang barusan diputuskan, itu boleh, karena diputuskan berdasarkan intiqalul madhab, itu boleh, karena yang sebenarnya yang awal mulanya yang membolehkan pembayaran zakat melalui tunai cash zakat itu adalah madhab Hanafiyah, bukan madhab Syafi'iyah. Kemudian selanjutnya adalah tentang zakat amwal. Zakat amwal setidaknya ada 2 koridor yang harus dipatuhi, yaitu adalah pertama memenuhi nisab, dan yang kedua adalah setidaknya diperoleh secara penuh 1 tahun. Kemudian untuk zakat kontemporer sendiri, teman-teman, pembahasan kita yang utama yaitu setidaknya begini, ada pemikiran dari para fuqaha bagaimana tentang nilai keadilan dari syariat Islam atau fikih Islam terhadap bagaimana kalau misalkan petani saja itu diwajibkan zakat misalkan dengan 5% atau 10% tergantung keringatnya dia keluar. Bagaimana dengan misalkan pengusaha yang beromset sekian triliun, atau misalkan dengan konsultan hukum atau lawyer yang pendapatannya bisa sekian miliar, itu 1 kali konsultasi bisa ratusan juta. Bagaimana nilai keadilannya di situ? Kalau seandainya petani yang hanya sekali panen itu nilainya adalah sekian, tetapi di sisi yang lain adalah misalkan kayak lawyer atau profesi-profesi yang lain itu bernilai beromset misalkan sekian miliar atau sekian triliun. Disitulah ada konsep zakat profesi. Zakat profesi itu ada 2 tataran, teman-teman, yaitu pertama adalah zakat profesi dikiaskan dengan zakat tijarah atau zakat perdagangan, yaitu setidaknya 2,5%, dan atau yang kedua dikiaskan dengan zakat pertanian, yaitu sekitar 5% atau 10% yang sesuai dengan kadar keringatnya. Kemudian dari sisi zakat semua sudah, kemudian metode pembayarannya. Metode pembayarnya ini yang penting. Sekarang sudah ada perkembangan yang disebut sebagai digitalisasi zakat, ya, atau yang disebut sebagai zakat fundraising, atau zakat bisa diistilahkan lain sebagai zakat crowdfunding. Intinya gimana? Intinya adalah zakat crowdfunding atau zakat fundraising. Kalau fundraising itu adalah melalui digitalisasi zakat tadi, kalau crowdfunding itu jadi memanfaatkan kerumunan orang ketika dia memanfaatkan orang-orang atau muzaki atau pendonor sosial, donatur sosial, ketika akan melaksanakan ibadah zakat itu dimanfaatkan melalui instrumen digital. Jadi di sini, jadi zakat sekarang sudah bisa diakses melalui instrumen-instrumen pembayaran yang online, misalkan saja taruhlah melalui Basnas, ya, melalui GoPay atau OVO, itu sekarang sudah bisa. Jadi di sini semakin lama kita semakin mudah untuk berzakat, sehingga inti dari zakat sendiri apa sebenarnya? Filosofinya, filosofi yang terakhir adalah dengan zakat kita menjadi faham, mengerti, tahu, menyadari bahwa keseluruhan harta yang kita miliki adalah sebenarnya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita memahami dan menyadari seperti itu, maka menjadi makul, menjadi sesuatu yang rasional kalau kita menjadi berbagi walaupun itu hanya sedikit terhadap kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Demikian saya kira, kurang lebihnya semoga saja bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.